Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Miss Aulia. Kita akan membahas tentang soal-soal KSP begitu ya untuk kelas 11. Nah, pendalaman untuk soal KSP kali ini saya sudah merancang soalnya dari kategori setiap subbab di bab KSP begitu ya. Nah, KSP itu kecenderungannya untuk siswa SMA. Menurut sebagian besar anak SMA itu KSP adalah bab tersulit gitu ya. Padahal KSP itu lebih sedikit pengembangan soalnya dibandingkan bab-bab yang lainnya begitu. Biasanya dikeluarkan di soal-soal UTBK dan SBMPTN porsinya lebih sedikit dibandingkan bab yang lain seperti itu ya. Nah, KSP sendiri itu kita akan mengkategorikannya menjadi 3 sub besar. Yang pertama, bagaimana cara mengetahui kelarutan, kemudian bagaimana cara untuk mencari KSP sendiri, kemudian hubungannya apa sama KSP, S dengan KSP, itu pada satu sub besar ya. Hubungan antara S dan KSP itu subbab yang pertama. Kemudian subbab yang kedua adalah memprediksikan adanya endapan. Kemudian subbab yang ketiga adalah pengaruh ion senama. Nah, pada soal kali ini saya sudah merancang soal menjadi 3 sub besar yang masing-masing sudah ada perwakilannya. Oke, langsung saja kita akan membahas pada soal yang pertama. Diketahui kelarutan AgCl dalam air adalah 10 pangkat minus 5 ya, mol per liter. Ini adalah kelarutan si AgCl. Nah, tentukan berapa gram AgCl yang dapat larut dalam 250 ml air. Ini berarti volume ya, ini volume. Ini sudah ada ARAG-nya 108 Cl sama dengan 35,5. Pertanyaannya adalah tentukan kelarutan AgCl, berarti kelarutannya AgCl yang ditanyakan adalah S begitu ya. Nah, untuk mencari S ini masih sederhana sekali, dimana kelarutan itu ya sama aja dengan molarity begitu ya. Rumus molarity adalah gram per mr kali 1000 per mililiter. Nah, ini juga berlaku di kelarutan atau S solubility. Nah, solubility-nya sudah ketahui. Oh maaf, bukan ini S-nya ya. Yang ditanyakan adalah berapa gram, berarti masanya sama dengan berapa begitu ya. Nah, kemudian S-nya kita tulis 10 pangkat minus 5 sama dengan masanya dicari, MR-nya dari 108 ditambah dengan 35,5, 143,5 ya, kali 1000 per mililiternya ada berapa? 250 ml. Coret 4 ya. Masanya sama dengan 10 pangkat min 5 kali 143,5 dibagi 4. Maka akan ditemukan masanya sama dengan 3,58 kali 10 pangkat minus 4 gram. Gini ya. Ini cara untuk mencari kelarutan solubility. Rumusnya sama dengan molarity. Oke? Bisa dipahami dengan mudah semoga ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Apabila dalam suatu larutan jenuh PbCl2 terdapat ion Cl- dengan konsentrasi 2 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter, konsentrasinya ini ya, berarti konsentrasi untuk PbCl2 Cl-, berarti ini konsentrasi untuk Cl-, hitunglah KSP PbCl2. Nah, jika sudah diketahui konsentrasi, molarity atau solubility. Nah ya, sama aja ya. Nah, kemudian cara pertama ini adalah hubungan antara solubility dengan KSP ada di subbab yang pertama. Nah, kalau sudah diketahui solubility-nya, yang pertama kita uraikan dulu PbCl2. Garam PbCl2 itu kalau dia terurai, maka akan menjadi ion Pb2+ plus 2Cl- ya. Nah, sudah diketahuinya konsentrasi ini adalah konsentrasinya ion Cl-, berarti Cl-nya di sini 2 kali 10 pangkat min 4. Berarti berapa konsentrasi untuk ion Pb2+? Setengah dari Cl- ya, maka 10 pangkat min 4 molar. Nah, kemudian
Mencari KSP untuk PbCl2, rumusnya adalah konsentrasi Pb2 plus kali konsentrasi Cl minus pangkat 2 karena koefisiennya 2 sama dengan Pb2 plusnya 10 pangkat minus 4, Cl minusnya 2 kali 10 pangkat minus 4 pangkat 2 gitu ya. Nah kemudian kita hitung hasilnya yang diperoleh adalah 4 kali 10 pangkat minus 12. Nah biasanya yang menjadi miskomunikasi adalah ini nggak dikalikan 2 Miss, soalnya kan ini 2S. Nah padahal konsentrasi 2 kali 10 pangkat min 4 adalah konsentrasi untuk 2 Cl minus, ya berarti 2S sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi di sini nggak perlu dikasih kali 2 lagi, begitu ya. Ini adalah untuk menentukan KSP jika diketahuinya solubility, hubungan antara solubility dengan KSP. Oke, cukup bisa dipahami. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Sebanyak 100 ml larutan jenuh MgF2 pada suhu 18 derajat Celcius diuapkan dan diperoleh 76 mg MgF2. Hitunglah KSP MgF2 pada suhu 18 derajat Celcius jika sudah diketahui AR-nya masing-masing. Nah, ini contoh soal yang lain, bentuk lain daripada soal yang hubungan kelarutan dengan KSP. Gitu ya. Saya kasih 2 tipe soal. Nah, sama untuk mengerjakan tipe soal ini juga kita harus mencari S-nya dulu. Ya, kalau tadi kan yang nomor 2 sudah diketahui S-nya. Kalau ini perlu kita cari S-nya dulu dengan rumus yang seperti nomor 1 tadi. S sama dengan massa per mR kali 1000 per mililiter sama dengan masanya 76 mg. Kita ubah ke gram ya, jangan lupa. Berarti per 1000. mR-nya berapa? MgF2 berarti 24 ditambah 2 kali 19. Ketemunya berarti 62 kali 1000 per mililiter. Mililiternya berapa? Udah diketahui ya, 100 ml. Berarti kita kasih di sini 100 ml. Nah, berapa berarti S-nya ketemunya 1,226 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Oke, S-nya sudah ketemu sekian, maka kita bisa menghitung KSP untuk MgF2 berapa. Nah, KSP untuk MgF2 kita uraikan dulu kalau nggak bisa ya. MgF2 kalau dia terion akan menjadi ion Mg2+ plus 2F-. Berarti rumus KSP-nya sama dengan konsentrasi Mg2+ kali konsentrasi F- pangkat 2. Konsentrasinya karena di sini MgF2 itu S-nya sama dengan sekian, berarti langsung kita tulis Mg-nya juga sama ya karena koefisiennya sama. Berarti 1,226 kali 10 pangkat min 3. Untuk F-nya karena di sini koefisiennya 2 berarti perlu kita kalikan 2 kali 1,226 kali 10 pangkat min 3. Jangan lupa pangkat 2 karena koefisiennya 2. Maka bisa dihasilkan KSP untuk MgF2 sebesar 7,37 kali 10 pangkat min 9. Ini adalah cara untuk menentukan KSP dari solubility yang sudah kita hitung. Bisa juga menggunakan cara lain, yaitu karena KSP-nya bisa kita ketahui rumusnya sama dengan S kali 2S pangkat 2, berarti sama dengan KSP-nya 4S pangkat 3. Artinya KSP-nya bisa kita hitung juga 4 kali S-nya itu 1,226 kali 10 pangkat min 3 pangkat 3. Ini juga bisa langsung ditemukan 7,37 kali 10 pangkat min 9. Ini adalah cara yang kedua ya. Ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. Silakan kalian lebih enjoy untuk menggunakan cara yang mana ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4.
Diketahui KSP Ag2CrO4 pada suhu 25 derajat sebesar sekian. Ini adalah KSP Ag2CrO4. Berapakah kelarutan molar Ag2CrO4 pada 25 derajat Celcius? Ini masih berada pada subbab yang pertama, yaitu hubungan antara solubility dengan KSP. Kalau tadi kita mencari KSP dari solubility yang sudah kita hitung, kalau ini berarti mencari solubility dari KSP yang sudah diketahui. Begitu ya. Nah, caranya adalah Ag2CrO4 itu kalau terion akan menjadi Ag2Ag plus ya, plus CrO4 2 minus. Nah, kalau di sini solubility-nya adalah S, kelarutannya S. Ini kan pertanyaannya berarti kan solubility-nya berapa gitu kan. Nah, kemudian Ag plusnya berarti karena koefisiennya 2, di sini 2S, kemudian di sini S karena koefisiennya 1. Berarti KSP untuk Ag2CrO4 sama dengan ion Ag plus pangkat 2 kali CrO4 2 min pangkat 1. Ag plusnya konsentrasinya 2S, pangkat 2, CrO4 nya S, kemudian KSP nya bisa diketahui 4S pangkat 3. Nah, dari rumus KSP ini kita bisa menghitung S nya, berarti S sama dengan akar pangkat 3 ya, KSP per 4. Nah, mari kita hitung. S sama dengan akar pangkat 3, KSP nya ketemu berapa tadi? Diketahui 2,4 kali 10 pangkat min 12. Nah, per 4 ketemu S sama dengan 2,4 bagi 4 0,6 ya, 0,6 akar 3 kali 10 pangkat min 12. Ketemu S nya sama dengan 8,43 kali 10 pangkat min 5. Oke, ini adalah bentuk-bentuk contoh soal dari subbab pertama KSP. Kita lanjut soal selanjutnya. Ada soal apa ini ya? Periksalah dengan perhitungan apakah terbentuk endapan CaOH2 jika 10 ml larutan CaCl2 0,2 molar dicampur dengan 10 ml larutan NaOH 0,2 molar. Diketahui KSP untuk CaOH2 yang terbentuk adalah 8 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita berubah posisi ke subbab ke KSP yang kedua, yaitu memeriksa terjadinya endapan gitu ya. Oke, untuk soal subbab yang kedua ini ada dua tipe soal juga yang saya taruh di sini. Untuk tipe soal yang pertama di soal nomor 5 ini kita bisa menghitungnya melalui reaksi ya, melalui reaksi stoikiometrinya. Nah, reaksinya adalah jika kita campurkan CaCl2 direaksikan dengan NaOH, maka akan terbentuk CaOH2 kali plus NaCl. Jangan lupa disetarakan. Ini Cl-nya ada 2, berarti di sini kasih 2 juga ya. Kita stoikiometrikan dulu. Nah, untuk mengetahui mol campurannya itu berapa? Mula-mula CaCl2 10 ml dengan 0,2, berarti molnya sama dengan 2 milimol. Jangan lupa rumus mol sama dengan molarity kali volume ya. Ini 2 milimol. Kemudian NaOH 0,2 kali 10 juga 2 milimol. Nah, maka yang bereaksi berapa? Karena CaCl2 koefisiennya 1 berarti 2 ya. NaOH koefisiennya 2 dengan 2 milimol berarti masing-masing koefisien punya 1. Artinya yang lebih kecil punyanya NaOH, berarti yang bereaksi di sini 1 milimol. Di sini yang bereaksi 2 karena koefisiennya 2. Di sini yang bereaksi 1 karena koefisien 1, NaCl 2. Berarti sisanya di sini 1 milimol, di sini habis, di sini 1 milimol. Kemudian di sini mula-mula belum terbentuk ya. Berarti 0 plus 1 milimol juga.
di sini 2 milimol. Nah, kalau sudah terbentuk, kita akan fokus dengan CaOH2 apakah mengendap atau tidak. Berarti di sini ya kita fokusnya ya. Karena ini mol, maka kita cari molaritinya berapa? Berarti molaritas campurannya. Karena di sini CaOH2 kan terbentuk dari campuran CaCl2 dengan NaOH. Maka molar campuran sama dengan mol per volume campuran atau volume total. Sama dengan molnya 1 milimol, volume totalnya 10 ml ditambah 10 ml, berarti ada 20 ml. Maka hasil untuk molaritasnya atau solubility-nya sebesar 0,05 molar. Gini ya. Nah, baru kita cari untuk memprediksikan dia terjadi endapan apa tidak. Itu kan harus ingat syarat yang pertama, kalau GSP kurang dari KSP maka dia larut. Ini ya. Yang kedua, jika GSP sama dengan KSP maka dia tepat jenuh. Nah, yang ketiga, jika dia GSP lebih besar dari KSP berarti dia lewat jenuh atau mengendap. Nah, maka dari itu untuk memprediksikan endapan kita akan cek harga GSP untuk CaOH2 kali. Begini ya. Rumusnya adalah konsentrasi Ca2+ kali konsentrasi OH- pangkat 2. Nah, kita uraikan dulu untuk CaOH-nya sendiri ya. CaOH2 kalau dia terion maka akan menjadi ion Ca2+ plus 2OH-. Begini ya. Nah, molaritasnya untuk CaOH2 sendiri itu 0,05. Berarti Ca2+-nya kan sama, nah, karena koefisien sama. OH-nya berarti 2 kalinya, berarti 0,1. Nah, masukkan ke GSP-nya, Ca2+-nya 0,05, OH-nya 0,1 kuadrat sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Kita cek GSP-nya sekian, harga KSP-nya itu sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6. Min 4 sama min 6 berarti GSP lebih besar daripada KSP, artinya dia akan mengendap. Oke, ini adalah contoh soal yang pertama untuk memprediksikan terjadinya endapan. Berarti CaOH2 yang terbentuk mengendap, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini masih di soal pengendapan, tapi kita akan menggunakan cara lain untuk menghitung, bukan dengan stoikiometri. Nah, larutan CaCl2 0,001 molar sebanyak 200 ml dicampur dengan 300 ml larutan Na2CO3 0,001 molar. Apakah terbentuk endapan pada campuran yang terjadi? Jika diketahui KSP CaCO3 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 9. Nah, sebenarnya ini soal yang sama, cuman pengerjaannya agak berbeda begitu ya. Kalau CaCl2 direaksikan dengan Na2CO3, maka dia akan membentuk CaCO3 plus 2NaCl. Nah, yang akan kita prediksikan endapannya adalah si CaCO3 ini mengendap atau tidak, begitu ya. CaCO3 itu berarti GSP untuk CaCO3 sama dengan konsentrasi Ca2+ kali konsentrasi CO3 2-. Begini ya. Nah, CaCO3 itu adalah hasil campuran. Berarti Ca2+ sama CO3 2-nya ini juga hasil campuran dari ini sama ini. Oke, yang pertama kita cari konsentrasi Ca2+ ketika sudah dicampurkan. Rumusnya sama dengan M1 kali V1 per V total. Sama dengan M1, Ca2+ itu didapat dari CaCl2.
molaritas pertamanya 0,001 kali volumenya 200 ml per volume total berarti 200 ml ditambah 300 ml ada 500 ml ya, sama dengan berapa ini? Hasilnya berarti 4 kali 10 pangkat min 4 ya, 4 kali 10 pangkat min 4 molar. Begitu juga dengan mencari konsentrasi CO3 2 min. Ini didapat dari Na2CO3. Berarti M1V1 per V total sama dengan M1-nya 0,001 juga. 0,001 kali V1-nya 300 ml, 300. V totalnya sama 500. Berarti ketemunya 6 kali 10 pangkat min 4 molar. Nah, baru kita masukkan ke mencari QSP untuk CaCO3 dengan konsentrasi Ca2+-nya 4 kali 10 pangkat min 4, CO3 2-nya 6 kali 10 pangkat min 4. Maka hasilnya sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 7. Kita periksa KSP-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 9. Lebih besar mana? Lebih besar QSP. QSP lebih besar daripada KSP, berarti dia mengendap. Oke, begini ya. Mengendap. Oke, dua contoh soal ini nomor 5 sama nomor 6 adalah contoh soal dari sebab kedua KSP, yaitu memprediksikan terjadinya endapan. Kita ke soal selanjutnya nomor 7. Diketahui kelarutan Ag2CrO4 dalam air murni adalah 8,43 kali 10 pangkat min 3 mol per liter pada suhu 25 derajat Celcius. Tentukan kelarutan Ag2CrO4 itu dalam larutan AgNO3 0,1 molar jika diketahui KSP Ag2CrO4 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 12. Nah, soal nomor 7 ini adalah aplikasi dari subbab yang ketiga, yaitu pengaruh ion senama, adanya pengaruh ion senama, begitu ya. Nah, pengaruh ion senama itu seperti apa sih? Oke, kita langsung ke aplikasi soalnya. Jika diketahui KSP-nya si Ag2CrO4 itu sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 12. Dengan ini S-nya berarti ya, S-nya sama dengan 8,43 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita langsung saja bikin reaksi uraiannya Ag2CrO4. Kalau dia terurai, maka dia akan terurai menjadi 2Ag plus CrO4 2-. Begini ya. Nah, kalau di sini S-nya sudah diketahui ya, 8,43 kali 10 pangkat min 3. Tapi saya mau bikin untuk ininya saja, untuk rumusnya dulu. Ini tak hapus dulu ya. Oke. Ag2CrO4 ini kelarutannya berarti S, kita tulis gitu dulu ya. Ag plus berarti 2S, CrO4 2- berarti S. Nah, kemudian jika dia dilarutkan ke dalam air murni, kelarutannya itu sekian, begitu maksudnya. Nah, lalu berapakah kelarutan si Ag2CrO4 jika dia dilarutkannya ke dalam AgNO3 0,1 molar gitu. Nah, AgNO3 itu kalau terurai itu akan menjadi ion Ag plus NO3-. Artinya di dalam larutan ini juga sudah ada kandungan Ag plusnya. Ini 0,1 molar, berarti Ag plusnya 0,1 molar. 0,1 molar. Nah, karena sama-sama dalam larutan itu ada ion yang sama, yaitu Ag plus. Nah, kita akan cari tahu bagaimana pengaruhnya ya. Kita hitung dulu kelarutan untuk Ag2CrO4 jika dia dilarutkan ke dalam AgNO3. Rumusnya adalah kan KSP untuk Ag2CrO4 itu sama dengan konsentrasi Ag plus
pangkat 2 kali konsentrasi CrO4 2 min pangkat 1 ya. Kemudian KSP-nya sudah diketahui 2,4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan Ag plusnya itu karena ada 2 ion yang senama 0,1 dengan 2S, padahal 2S ini adalah kelarutannya sangat kecil, maka yang dipakai ini 0,1 kan diabaikan. Jika sudah ada penambahan ion yang lebih besar, berarti yang lebih kecil akan terabaikan begitu ya, karena ini kan pangkat 10 pangkat sekian-sekian gitu ya. Pangkatnya sekian, 10 pangkat min 3 sama 0,1 kan lebih besar 0,1, berarti kita pakai yang 0,1 pangkat 2. Nah, CrO4 2 min-nya kita nggak tahu. CrO4 2 min-nya sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 12 per 10 pangkat min 2 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 10 molar. Nah, ini adalah kelarutan si Ag2CrO4 jika dilarutkan ke dalam AgNO3 0,1 molar. Padahal Ag2CrO4 ketika dilarutkan ke dalam air, kelarutannya adalah sebesar sekian, 8,43 10 pangkat kali 10 pangkat min 3. Nah, bandingkan dengan ini. Maka kesimpulannya adalah penambahan ion senama itu bisa mengurangi kelarutan suatu zat. Artinya, semakin banyak ion senama di dalam larutan, zat-zat terlarut semakin sulit untuk larut, begitu ya. Nah, kesimpulannya adalah penambahan ion senama memperkecil kelarutan suatu zat, begitu ya. Oke, ini adalah soal Bisugap yang ketiga. Oke, hanya ini aja. Ini sudah selesai bab untuk solubility dan konstanta solubility produk. Gitu. Nah, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Ada soal apa sih? Nah, ini adalah soal KSP yang diaplikasikan ke dalam soal SBMPTN. Saya ambil soal SBMPTN tahun 2017. Pada temperatur tertentu, KSP PbSO4 dan PbI2 berturut-turut adalah 1,6 kali 10 pangkat min 8 dan 7,1 kali 10 pangkat min 9. Pada temperatur tersebut, pernyataan yang tepat adalah titik-titik. Oke, kita ke pernyataan yang pertama, yang A, PbSO4 mudah larut dibandingkan PbI2. Ya apa enggak? Nah, untuk mencari tahu dia lebih mudah larut atau tidaknya, kita harus mencari S-nya dulu. Lebih besar siapa S-nya? Begitu ya. Oke, kita mencari S-nya untuk si PbSO4 dulu. PbSO4. PbSO4 itu berarti kan PbSO4 KSP-nya Pb2 plus SO4 2 min. Ini ya, sama dengan S kuadrat. Berarti S sama dengan akar KSP. S-nya sama dengan akar 1,6 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4,5 ya. Oke, ini adalah harga S untuk si PbSO4 ini. Kemudian harga S untuk si PbI2 sama dengan, berarti ini kan Pb2 plus. Nah, kalau belum, bagi teman-teman yang masih bingung, PbI2 ini itu dia kalau larut menjadi Pb2 plus 2 imin. Kalau PbSO4 itu kalau dia larut menjadi Pb2 plus SO4 2 min. Gini ya. Berarti ini adalah imin pangkat 2. Maka KSP sama dengan ini S, ini 2S kuadrat, berarti sama dengan 4S pangkat 3 KSP. S-nya berarti akar pangkat 3 KSP per 4. Nah, KSP-nya berapa? Ini 3. 7,1 kali 10 pangkat min 9 per 4 sama dengan
berapa? 7,1/4 berarti 1,7 ya. Akar 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita bandingkan harga S antara PbSO4 dengan PbI2. PbSO4 itu 4 kali 10 pangkat 4 min 5, min 4,5 maksudnya. Harga S untuk PbI2 10 pangkat min 3, artinya lebih besar harga S-nya si PbI2 ya. Berarti PbI2 akan lebih mudah larut. Berarti ini salah. B. Diperlukan lebih banyak SO4 2- daripada I- untuk mendapatkan Pb2+ dari dalam larutan. Padahal PbSO4 itu dia hanya membutuhkan 1 SO4 2-, sedangkan PbI2 itu dia membutuhkan 2 I-. Artinya lebih banyak dibutuhkan I-nya dibandingkan SO4 2-nya. Berarti ini salah ya. C. Kelarutan PbSO4 sama dengan kelarutan PbI2. Salah, karena PbI2 lebih besar dibanding PbSO4. Kelarutan PbSO4 lebih besar dibandingkan kelarutan PbI2. Salah. Yang E. Kelarutan PbI2 lebih besar daripada kelarutan PbSO4. Betul, berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, ini adalah aplikasi dari soal KSP. Jadi jangan anggap kalau soal KSP itu sulit ya. Karena soal KSP itu sebenarnya mudah, hanya saja membutuhkan cara yang lebih panjang dan lebih sabar. Oke, sekian penjelasan untuk contoh-contoh soal KSP dari Miss Aul. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalian bisa mengoreksi kesalahan saya dengan chat di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.